Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para praktisi maritim yang kami banggakan. Hadir kembali bersama saya, Saifuddin Tahir, di dalam channel Sinau Kapal. Sinau tentang kapal secara komprehensif, ya, secara mendalam, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong, tapi secara komprehensif. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang kita kenal dengan istilah ISM Code, ya, kembali kepada istilah ISM Code, International Safety Management Code. Di dalam Safety Management Code tentu ada figur yang paling sentral di dalam ISM Code yang dikenal dengan istilah Designated Person Assured, ya, designated person assault. Nah, designated person assault ini harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa SMS itu tidak dilakukan secara formalitas saja, ya, tidak dilakukan uh, pelaksananya tidak secara formalitas. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya itu harus benar-benar efektif mengena tujuan daripada ISM Code, yaitu keselamatan kapal, keselamatan kargo, keselamatan muatan, tidak mencemari lingkungan laut. Dan apa yang dilakukan relevan dengan apa yang ada di kapal. Yang di kapal juga relevan dengan apa yang ada di prosedur. Prosedur pun juga relevan dengan apa yang ada di apa namanya di kapal. Jadi dua-duanya matching, ya, matching, ya. Nah, kawan-kawanku semua, ISM code itu tidak bersifat statis, ya. Tidak apa itu udah ditetapkan di awal, habis itu terus. Tidak. ISM code itu adalah suatu aktivitas yang sangat dinamis, ya. Sangat-sangat dinamis, bukan dinamis saja, sangat dinamis. Karena sesuai dengan kondisi operasional suatu kapal. Kita mengoperasikan kapal kargo, harus benar-benar sama dengan kapal kargo. Kapal kontainer, ya, kapal bulk carrier, ore carrier, kapal nikel, kapal batu bara, ya, kapal tanker berbeda lagi. Chemical tanker, product oil tanker. SM code-nya berbeda, ISM code-nya berbeda, SMS-nya berbeda, prosedurnya juga berbeda. Mengangkut gas carrier juga berbeda. Ngangkut penumpang juga berbeda. Ngangkut ferry, kayak kapal kendaraan, ferry roro juga berbeda. Sehingga dinamis sesuai dengan kondisi operasional kapal, ya, secara terpadu menyeluruh. Nah, untuk itu perlu ada tindakan-tindakan real yang harus dilakukan oleh seorang designated person assault. Apa itu tindakannya? Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah menyusun suatu kegiatan namanya internal audit. Ya, ya, internal audit. Bila, ya,
bila seorang DPA menyusun internal audit yang sebelumnya hanya menyusun apa ala kadarnya saja, sekarang tidak boleh menyusun dengan ala kadarnya. Harus menyusun internal audit untuk kapal dan untuk kantor. Untuk kapal dan untuk kantor. Ya, perlu kita bikinkan. Kalau kapalnya satu, kita jadwalkan, ya, kantornya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kita jadwalkan. Kapalnya dua, demikian juga. Semakin banyak kapalnya, semakin complicated, semakin rumit, ya, semakin rumit untuk me, menyusun jadwal internal audit. Begitu juga kantor. Ada kantor cabang, kantor pusat. Semakin rumit juga. Kita harus bisa membuat jadwal, menyusun jadwal audit. Itulah tindakan pertama yang harus diperhatikan oleh seorang DPA, ya. DPA dalam menyusun jadwal ini, dalam menjadwal jadwal internal audit tahunan, ya, untuk seluruh unit kapalnya. Kapalnya ada 200 kapal, ada 20 kapal, 2 kapal, 3 kapal, harus dibuatkan jadwal internal audit tahunan untuk seluruh unit kapal maupun untuk apa namanya kantor, ya. Audit harus dilakukan untuk memverifikasi apakah prosedur yang ada di dalam SMK, ya. Katakan ada prosedur di dalam SMK, misalnya ini ada suatu SMK, ya. Apakah prosedurnya ini yang ada di SMK ini sudah dijalankan apa enggak? Jadi diverifikasi apakah seluruh SMS itu kan ada daftar prosedur, ya. Daftar prosedur. Kita punya di dalam SMS itu ada list of prosedur. Efektifnya prosedurnya kapan? Yang obsoletnya tidak perlu kita lakukan audit, tapi yang masih berlaku, yang efektif harus dilakukan, ya. Harus dilakukan, namanya eh, ini namanya out verifikasi, ya. Kawan-kawanku semua, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan di dalam verifikasi ini, yaitu terkait dengan relevansi, ya. Setiap prosedur ada kalanya sudah tidak relevan dengan kegiatan operasional kapal tertentu. Namun, sebagai seorang DPA, tindakan ini harus membuat suatu SMS, mereview suatu SMS agar relevan dengan apa namanya eh, kapal yang dioperasikannya. Semua harus didokumentasikan dengan baik, ya. Semua baik kita melakukan audit, baik yang dilakukan oleh kantor pusat maupun yang dilakukan oleh kapal, itu harus didokumentasikan dengan baik. Apa yang harus dilakukan selebihnya oleh DPA? DPA bisa menjadi seorang auditor, ya. Bisa menjadikan peran di dirinya sebagai seorang auditor. Bisa juga seorang DPA menunjuk auditor lainnya dari kalangan kantor yang kompeten, ya, yang independen, ya, harus independen. Gitu.
Misalnya mengaudit kapal kargo, ya, dilakukan setiap 12 bulan untuk mengevaluasi apakah alat-alat navigasi, apakah prosedur navigasi, apakah prosedur penanganan muatan, apakah prosedur keselamatan bagi awak-awak kapal sudah dijalankan apa enggak. Maka tindakan pertama seorang DPA adalah melakukan susun susun jadwalnya dengan sebaik-baiknya. Menyusun jadwal internal audit. Mari kita bersama-sama ke depan, kalau kapal kita jumlahnya 200 katakanlah, maka kita bagi, ya. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang DPA. Mungkin dibantu oleh deputi DPA. Mungkin dibantu oleh beberapa personil yang memang sudah dididik, yang sudah di training terkait dengan ISM Code, khususnya cara melakukan audit, internal audit. Jadi itu adalah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang DPA, yaitu menyusun internal audit kepada kapal, kepada kantor, ya, kapal dan kantor. Bisa menunjuk orang lain, ya. Yang jelas menyusun internal audit hukumnya wajib bagi seorang DPA. Tindakan kedua, tentunya setelah DPA melakukan audit, setelah pihak-pihak tertentu yang ditunjuk melakukan audit, pasti menghasilkan outcome. Outcome-nya adalah audit result, ya. Yang lebih khusus lagi, ketemu namanya non-conformity, ya, non-conformance, ketidaksesuaian. Maka seorang DPA hukumnya wajib membuat analisa hasil audit dan analisa laporan ketidaksesuaian. Kalau selama ini kita dengan hasil audit hanya gimana caranya menutup, apa dokumen-dokumen apa yang harus kita tutup, kurang itu. Kita harus tahu bagaimana menganalisa audit, ya, menganalisa hasil audit, menganalisa laporan ketidaksesuaian. Hasil audit maupun laporan non-conforman, ya, ditambah lagi satu lagi, laporan adanya insiden, laporan near miss, ya, maka itu kita bisa lakukan analisa bagaimana hasil auditnya, analisanya bagaimana. Kita harus bisa membuat analisanya. Laporan non-conforman, apa sih yang sering menyimpang di apa itu kapal-kapal kita ini? Di kantor pusatnya apa yang selalu aja ada non-conforman. Laporan insiden-insiden apa sih yang sering terjadi? Bikin statistiknya. Near miss, laporan near miss. Semua itu tadi harus dianalisis secara sistematis. Membuat akar penyebabnya. Mengidentifikasi root cause. Apa sih akar penyebabnya? Kenapa kok terjadi
non-conformant ini, non-conformant itu, selalu saja itu. Terjadi insiden ini. Kita bikin laporan namanya akar penyebabnya, root cause-nya, akar penyebab permasalahannya. Ya. Nah, di samping itu juga kita bisa mendeteksi dengan akar-akar penyebab seperti ini, adakah eh, yang salah dari sisi prosedur? Apakah prosedur yang ada ini relevan nggak ini? Perlu nggak dilakukan revisi? Ya, dengan adanya analisa hasil audit dan laporan ketidaksesuaian, akhirnya kita bisa mengetahui, ya, mengetahui ada prosedur-prosedur tertentu yang bisa menjadikan potensi hasil auditnya, yaitu ada non-conformant, ya, potensi terjadinya apa itu insiden di kemudian hari, atau nirmis-nirmis sering dilaporkan oleh kru kapal. Ya, itu ada perlu kita perhatikan dengan baik-baik. Dan kalau sudah tahu prosedur mana yang kira-kira perlu diperbaiki, mengetahui akar penyebab masalahnya, maka kita menentukan bagaimana melakukan perbaikan yang secara sistematis. Ingat, kadang-kadang kita hanya melakukan perbaikan atau solusi sementara, tidak melakukan perbaikan secara sistematis. Hal ini juga bisa mengakibatkan temuan-temuan lagi di kemudian hari, laporan-laporan ketidaksesuaian di kemudian hari. Itu perlu kita perhatikan dalam menganalisa hasil audit dan laporan ketidaksesuaian. Apa contohnya sekarang yang contohnya menganalisa hasil audit dan laporan ketidaksesuaian? Contohnya ini, kita pasti pernah kenal namanya NIRMIS. Banyak di antara kawan-kawan susah membuat laporan NIRMIS. Ya, jika ditemukan adanya laporan NIRMIS, katakan salah satu tugas yaitu tambat, ya, tambat atau mooring, terjadi NIRMIS saat mooring, maka DPA harus menelusuri, ya, harus melacak apakah pelatihan selama ini dilakukan sudah benar apa tidak. Apakah pelatihannya, drillnya apakah sudah dilakukan apa tidak. Apakah prosedur untuk mooring ini sudah relevan nggak untuk kapal ini. Ya. Kalau belum relevan, maka kita lakukan penyesuaian. Mungkin ada masalah-masalah di peralatan-peralatan kapal. Sehingga near miss saat melakukan prosedur mooring tidak terjadi, apalagi terjadi kecelakaan. Ini contoh menganalisa hasil daripada audit dan laporan ketidaksesuaian. Sudah ada dua hal yang merupakan tindakan wajib daripada seorang DPA. Nah, bila kita sudah melakukan analisa laporan ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan, menyusun prosedur-prosedur yang direvisi, maka tindakan-tindakan nyatanya yaitu tindakan corrective action dan preventive action.
kita harus mengawasi apa tindakan corrective action dan apa tindakan preventive action. Sebagai seorang DPA harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan korektif untuk perbaikan atas kesalahan-kesalahan tadi itu disusun berdasarkan evaluasi yang matang, ya, disusun, dilaksanakan, disusun sesuai dengan rencana dan jadwalnya. Tindakannya pun juga misalnya untuk mencegah harus disusun agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang akan datang. Kawan-kawanku semua, tindakan dan semua tindakan yang kita lakukan tadi harus didokumentasikan dan diverifikasi. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi jangan berharap bahwa tindakan korektif kita maupun tindakan preventif kita akhirnya sudah dianggap berhasil. Belum tentu. Ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak berhasil. Ya, ada kalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, kita lakukan analisa kembali, review kembali. Ya. Contoh, jika ada prosedur kerja, misalnya memasuki tangki, ya, atau memasuki ruang-ruang tertutup, ya, ya, confined space, ya, dilakukan. Prosedurnya ini sudah ada prosedurnya, ya, sudah dibikinkan prosedurnya dan dilakukan. Namun ada beberapa orang yang karena tidak concern akhirnya mengabaikan. Jadi prosedur confined space ini diabaikan. Maka DPA harus memastikan revisi prosedur yang tadinya harus diperhatikan, ditulis ada tambahan setiap ABK, setiap personil di atas kapal wajib, ada kalimat setiap personil wajib. Jadi ada revisi prosedur, meskipun hanya satu kata. Dan seorang DPA harus melakukan pelatihan ulang. Sering kali melakukan, jangan bosan-bosan melakukan drill di atas kapal. Tentunya kalau DPA jarang ya di atas kapal karena mungkin sudah dijadwalkan. Tapi yang selalu di atas kapal yaitu kapten kapal. Lakukan pelatihan-pelatihan ulang. DPA wajib memonitor secara ketat, minta report. Setiap kali ada visit kunjungan, dilihat apakah confined space prosedurnya ini dijalankan apa tidak. Atau diabaikan. Kalau diabaikan, pasti tidak safety. Nah, ini adalah bagian daripada kita mengawasi tindakan-tindakan korektif atau tindakan-tindakan preventif. Ya. Nah, bila tindakan korektif dan preventif sudah kita kerjakan, tentunya kita harus tahu, seorang DPA ya, harus tahu pola daripada kecelakaan. Casual, ya, accident-nya apa, insidennya apa. Ya. Jadi ada namanya
Pola, polanya apa? Kita harus mereview tren dan polanya apa. Itu adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh seorang DPA. DPA harus menganalisa, ya. DPA harus menganalisa terkait dengan tren yang mengancam keselamatan, tren safety, berdasarkan data, data yang dikumpulkan dari audit, temuan-temuan audit, laporan-laporan dari kapal, maupun laporan-laporan dari kantor pusat. Tujuannya apa sih meninjau tren dan pola kecelakaan atau pola insiden ini? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area mana yang berisiko tinggi, yang frekuen, yang paling sering terjadi. Dan area-area mana yang berisiko tinggi, artinya yang mempunyai dampak yang tinggi. Sudah frekuensi, dampaknya tinggi, wah itu sudah high risk. Kita harus mengidentifikasi itu. DPA hukumnya wajib mengidentifikasi. Dan ini kita kenal dengan tren atau pola dalam menangani kecelakaan atau insiden. Dengan adanya pola yang kecenderungannya kemana, maka DPA bisa mengambil langkah sebelum terjadinya kecelakaan yang serius, yaitu perkalian antara seringnya terjadi suatu kecelakaan dan dampak daripada kecelakaan ini kalau kita kalikan maka menjadi serius, ya, serius. Contohnya kita ambil contoh misalnya jika laporan menunjukkan adanya tren apa itu meningkat tentang orang jatuh, misalnya slip ya atau trip atau fall, orang jatuh dari tangga dari ketinggian, atau orang jatuh kepleset di dek, atau orang jatuh ke laut, trennya ada itu, orang jatuh ini ada. Maka DPA bisa menyusun, kasih kampanye di situ. Hati-hati kepleset, hati-hati bila turun, hati-hati menapaki tangga, hati-hati dengan pagar, ditulis di situ. Ini dikenal dengan nama kampanye tentang keselamatan. DPA harus campaign, kampanye, safety campaign namanya. Ya, atau melakukan evaluasi kondisi fisik kapal. Mungkin ditambahi eh, alat tertentu ya, dikasih kunci atau ditinggikan dikit, dikasih apa notis ya. Itulah salah satu langkah ya, contoh langkah di dalam meninjau adanya tren dan pola kecelakaan atau insiden. Nah, kalau kita sudah tahu polanya, maka kita setiap tahun sekali kita mengadakan MRM. Apa itu? Management Review Meeting. Harus dilakukan secara berkala. Ya, manajemen review meeting bisa dilakukan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Manajemen review meeting ini merupakan suatu pertemuan atau forum yang sangat penting, ya, di mana semua pihak khususnya DPA menyampaikan temuan-temuan audit
laporan-laporan keselamatan, laporan kecelakaan, menyampaikan di dalam manajemen review meeting. Di dalam manajemen review meeting ini merupakan forum ya untuk mengevaluasi adanya key performance indicator KPI tentang safety, KPI tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Misalnya berapa jumlah near miss-nya selama ini, berapa jumlah tumpahan, dan berapa conformity-nya. Ya. Dari manajemen review meeting ini akhirnya mengeluarkan apa yang dikenal dengan rekomendasi peningkatan dari pimpinan. Pimpinan membuat suatu rekomendasi. Ya, apa sih manfaat daripada manajemen review meeting? Bahwa manajemen itu dinyatakan berkomitmen terhadap safety dan mencegah perlindungan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan. Bukan hanya sisi operasional bisnis saja, top management, direktur suatu perusahaan pelayaran, tidak hanya melulu kepada operasional bisnis, tetapi juga komitmen terhadap keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Nah, bila DPA sudah mengadakan manajemen review meeting, maka langkah terakhir yang harus dilakukan dan wajib yaitu menyusun yang namanya perubahan yang tadinya hanya merupakan sirkuler-sirkuler atau perubahan-perubahan lokal, tapi kali ini SMS harus tumbuh kembang, harus selalu terus diperbarui. Inilah yang namanya SMS disesuaikan, penyesuaian SMS berdasarkan perubahan. Ya, misalnya ada perubahan struktur organisasi, ada perubahan tanggung jawab yang tadinya di departemen ini sekarang dipindahkan ke departemen ini. Yang departemen ini biasanya ini ditambahi dengan tugasnya ini. Personilnya juga demikian. Perubahan kru, perubahan personil yang mengawali departemen teknik, departemen repair and maintenance, ya, departemen docking, departemen logistik, departemen pengadaan, ya, departemen transportasi, departemen crewing, service staff maupun kru kapal, departemen operation ngurusin sertifikat, ngurusin provision dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan organisasi ini harus disesuaikan berdasarkan SMS-nya itu dilakukan penyesuaian. Katakan ada lagi kapal mengoperasikan tongkang dan takbut. Tahu-tahu ada bisnis baru menambah dengan LCT. Maka ada perubahan jenis kapal. Kita sampaikan kepada kelas atau kepada pemerintah untuk disesuaikan. Bagaimana prosedur-prosedurnya? Perubahan pelabuhan tujuan. Tadinya pelabuhan tujuan A, sekarang pelabuhan tujuan B, di mana karakteristik pelabuhannya berbeda. Ya. Perubahan rute. Tadinya rute barat, sekarang rute timur. Oh, seperti ini. Atau tadinya rute tenang menjadi rute dahsyat. Ya. Perubahan tentang sifat muatan. Tadinya muatan tidak berbahaya, sekarang menjadi muatan berbahaya. Dangerous good. Maka harus lakukan DPA harus melakukan menyesuaikan. Harus melakukan penyesuaian terhadap SMS berdasarkan
perubahan-perubahan tadi. Dan hasil evaluasi risiko diperbarui. Semua risiko-risiko yang ditentukan, barikit-barikitnya, ditentukan solusi-solusinya, maka harus dievaluasi. Misalnya kita katakan suatu perusahaan pelayaran eh, yang tadi itu mengoperasikan tanker biasa, sekarang mengoperasikan LNG. Ya. Maka SMR harus disesuaikan dengan penanganan muatan gas. Apa itu? Bertekanan tinggi. Tadinya tanker biasa, muat LNG berarti ini tadinya cair, memuat muatan gas, terutama yang bertekanan tinggi. Concernnya pada tekanan tinggi. Nah, itulah kawan-kawan semua bahwa eh, seorang DPA tidak hanya pasif di kantor, tapi harus aktif melakukan tindakan-tindakan. Ya, tindakan-tindakan yang kita bahas tadi merupakan tindakan wajib. Gunanya apa? Agar DPA bisa menjamin SMS tidak bersifat formalitas, tetapi efektif, relevan, dan dinamis. Demikian kawan-kawan, kira-kira sharing dari kami. Semoga sharing yang singkat, yang padat ini bisa bermanfaat untuk kegiatan kita bekerja sebagai seorang DPA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.